Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan rutinitas yasinan dan tahlilan serta ngaji 2 kali dalam 1 bulan. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala dengan segala kekurangan kita, dan kita hadiahkan kebaikan tersebut kepada para leluhur dan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga mereka diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita tidak henti-henti mengharapkan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Jawahirul Mahfiyah halaman 63 bab 9, yaitu tentang setan dalam tafsir Al-Quran. Kemarin tentang iblis. Nah, ini setan pengikutnya yang mengikuti watak dan sifat-sifat iblis, entah dari golongan manusia atau entah golongan dari jin. Di sini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, diterangkan bahwa wattaba'u lan pada manut sopo kaum ma ing perkara tatlu kang pada maca sopo sayatinu biro-biro setan ala mulki Sulaiman. Jadi setelah meninggalnya Raja Sulaiman, itu Raja Sulaiman difitnah oleh setan karena ditemukan di bawah singgasananya banyak buku-buku mantra sihir. Padahal itu diletakkan sengaja oleh salah satu keturunan iblis yang pernah menduduki singgasananya Raja Sulaiman. Jadi Raja Sulaiman itu pernah tidak menduduki
bisa emang? Gue lagi Bisa. Bisa. Yang di sedulur beat kan? Hah? Yang beat aja. Jadi pernah Raja Sulaiman diuji, ada salah satu istrinya menyembah berhala. Istrinya kan banyak. Berapa? Mas Anas. 1000. Mas Anas. Bapaknya Nabi Daud itu 100. Jadi salah satu istrinya itu menyembah berhala, akhirnya diuji oleh Allah. Wis. Kan Khotam Sulaiman itu cincinnya itu kan kalau mau masuk ke kamar mandi itu dilepas, lalu penjaganya memegang kunci. Satu ketika iblis itu menyerupai Nabi Sulaiman lalu keluar mengaku dirinya Nabi Sulaiman. Akhirnya cincin kekuasaan kerajaannya itu dikasihkan ke ke iblis itu. Akhirnya selama 40 hari itu singgasana Raja Sulaiman pernah diduduki iblis selama 40 hari itu. Nah, dari 40 hari itu maka di bawah singgasananya itu digali, diletakkan buku-buku sihir. Pernah diuji begitu Nabi Sulaiman. Akhirnya setelah Raja Sulaiman meninggal, Nabi Sulaiman meninggal, lah keturunan iblis dan murid-muridnya itu membaca kitab sihir yang ditemukan di bawah singgasana Nabi Sulaiman, lalu memfitnah Raja Sulaiman juga begitu, ahli sihir memfitnah Nabi Sulaiman, difitnah menjadi orang tukang sihir. Tapi ayat selanjutnya wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi para setan-setanlah yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan sesuatu yang pernah diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, itu namanya Harut sama Marut. Babilonia mana itu? Taman Gantung. Al-Jabar. Dan buku-buku sihirnya sampai sekarang masih ada. Ditulis para mereka-mereka yang mengikuti jejak iblis, yang akan menanti nabi mereka, yaitu Dajjal. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi kehadiran Harut Marut ini memberikan ajaran itu, dan keduanya mengatakan ini adalah fitnah. Siapa yang belajar demikian maka akan tersesat. Yang meninggalkan ajaran demikian maka adalah orang beriman. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Maka belajarlah ilmu-ilmu untuk menceraikan antara suami istri. Dikasih mantra lalu marah-marah akhirnya cerai. Ada kan itu ilmu-ilmu dunia hitam? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Padahal ya, kita itu belajar apa saja itu nanti
yang menghendaki terjadi itu Allah. Kita hanya dapat nilai. Kita mau berbuat buruk dan dikehendaki buruk, dapat nilainya buruk. Kita mau berbuat baik dan dikehendaki baik, kita hanya dapat nilainya. Kebaikannya didapat kepada orang lain. Kita nilainya dari Allah. Keburukan pun begitu. Walaupun nanti kembali keburukan dan kebaikan kepada diri masing-masing. Apa yang kita pelajari, apa yang kita tekuni tentang apapun, itu semua andai terjadi itu atas izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahdin illa biiznillah. Umpama si A nyantet si B, nah kan banyak yang gagal tuh, tapi perilakunya tetap buruk walau gagal. Paham nggak? Nilainya tetap buruk walau gagal. Andai itu terjadi atas izin Allah, tapi tetap nilainya di kita itu buruk. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka yang belajar sihir itu belajar yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya baik kepada diri atau ke orang lain. Bahkan mencelakakan diri juga akan mencelakakan orang lain atas izin Allah. Walaqad alimu laman ishtaraw ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka yang mengetahui apa-apa yang mereka beli ditukar waktunya untuk hal-hal yang tidak baik, maka di akhirat tidak mendapatkan bagian. Walabik sama syarobihi anfusahum law kanu ya'lamun. Tiadalah baginya bagian di akhirat, dan amat buruklah sesuatu yang menjual diri mereka dengannya, seandainya mereka menyadarinya. Nah ini kitab-kitab sihir yang terjadi sekarang itu ya masih banyak. Dan semuanya itu adalah bukan dari jalur golongan para nabi dan para rasul, tetapi dari golongan kegelapan. Atau sekarang dimanipulasi sehingga Al-Quran dijadikan mantra-mantra buat ngemat apa ya? Bahasa Indonesia ngemat. Melet. Iya, ayat Al-Quran dijadikan buat melet, ayat Al-Quran dijadikan dan sebagainya. Itu juga manipulasi dari ajaran-ajaran yang awalnya betul tetapi dienggokkan menjadi hal-hal yang buruk. Itu hati-hati. Mantra-mantra yang bentuk apapun kita hilangkan. Langsung mantranya yang bikin mantra, yaitu Allah saja. Allah itu langsung lebih cepat. Itu kan banyak tuh sekarang mamanya minta amalan buat supaya dagangnya laris, somalan gitu. Sebenarnya dibetulkan. Sebenarnya amalan itu untuk menenangkan dirinya, hubungan kita dengan Allah supaya baik. Amalannya itu sebenarnya. Lalu ketika kita hatinya tenang, jualan tenang nggak? Tenang. Dapat sedikit, dapat banyak, tetap tenang. Itulah kekayaan sejati. Tapi kalau seumpama habis pikiran, habis wiridan, habis puasa kok kaya,
tapi hatinya makin keberungsang, nah ini makin miskin. Secara maknawi makin miskin. Kekayaan makin berlimpah tetapi makin tidak selalu tercukupi. Terasa kurang terus. Itu hakikatnya makin miskin. Terus bujukan memang diawali dari dulu. Sekarang kitabnya namanya apa ya? Itu biasanya ditulis di kulit-kulit. Ada yang dibikin dari kulit manusia kok. Itu di aliran-aliran hitam tuh banyak kitabnya. Taurat apa ya? Taurat apa itu? Kitab-kitab sihirnya masih ada. Dan semua kitab-kitab sihir yang ada di dunia ini sudah dihatamkan Dajjal. Coba hatam sudah hatam semua Dajjal. Dan akan kayak iblis atau setan-setan yang kelas-kelas abjad yang titelnya paling tinggi itu kan, itu mengajari musuh-musuh Islam untuk membuat sesuatu untuk menghancurkan, mengajari sesuatu, ilmu-ilmu apapun mendukung mereka dan membocorkan berita-berita langit. Artinya yang akan terjadi dengan mereka sudah menyusun rencana. Yang terkenal kan kartun yang terkenal sebagai apa namanya ya, prediksi itu kan Simpson ya. Iya, di Simpson itu kan. Ya, itu bikinan mereka. Makanya yang prediksi itu satu benar tapi 99 salah. Itu memang didukung oleh setan. Terus apa lagi? Al-Baqarah surat 168. Ya ayuhan nasu eling menungsa, kulu mangana sira kabeh mimma saking perkara, saking barang fil ardi kang ana ing dalem bumi halalan kelawan halal thayyiban tur bagus. Halal terus thayyib. Thayyib tahu payung apa? Kablang pulang. Enggak. Nih, kacang halal tapi tidak thayyib buat ente. Thayyib itu di kesehatannya juga iya. Ya. Makan halal juga thayyib. Contoh halal tapi tidak thayyib. Orang darah tinggi dikasih sate. Itu satenya tidak thayyib tapi halal. Setelah makan sate kejang-kejang. Ini aturan-aturannya udah begitu. Kita menghindari makanan-makanan walaupun halal tapi tidak thayyib, artinya akan berdampak pada penyakit kita. Hindari itu. Ya Al-Quran ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Thayyib itu bagus buat kesehatan tubuh masing-masing. Itu thayyib itu payung. Makanya halal tapi tidak thayyib di orang masing-masing. Thayyib itu bagus untuk kesehatan. Nah, ini setelah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memakan perkara yang halal yang ada di bumi dan thayyib, Allah memberi cegahan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Karena apa? Kenapa kok musuh yang nyata? Ya, karena innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Karena setan itu memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan perbuatan jelek dan perbuatan keji. Wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan akan
mengatakan apa-apa yang mengatakan tentang ketuhanan, apa-apa yang tidak kita ketahui. Ini setan. Setan selalu memerintahkan perbuatan buruk dan perbuatan keji. Para rasul, para anbiya memerintahkan untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan terpuji. Karena ada di bisikan kita, per orang itu dapat bisikan masing-masing. Kadang gatel pengen ngomongin orang, ngomongin aja nih. Di dalam dirinya kan muncul, ngomongin aja, cari temen dong. Tetapi nanti ada sisi di mana jangan. Ada sisi di diri kita itu jangan, itu kan hibah. Itu kan perkara jelek. Pasti ada sisi itulah. Kita manusianya, kita dirinya akan memilih sisi yang mana. Jika memilih khutuwati syaitan, langkah-langkah setan, maka berarti menjadi menjadi pengikut setan. Kalau nanti memilih bisikan dari malaikat yang mengatakan jangan melakukan perbuatan buruk, jangan melakukan perbuatan keji, maka kita mengikuti itu, maka kita selamat dari bisikan itu. Terus selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sama. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua fis-silmi, di dalam agama Islam, kafah, secara keseluruhan. Jangan separuh-separuh. Separuh-separuh itu berbahaya. Syak namanya, ragu. Makanya ya kita di akhir zaman ini sudah sangat luar biasa, ya Allah. Kekacauan demi kekacauan, bukan hari makin baik, tapi hari semakin sini dan semakin kesana nanti itu makin buruk. Makin buruk. Sak manusianya nanti sealamnya akan mengikuti keburukan dari manusianya. Yang bunuh, antara bunuh anaknya sudah sangat banyak. Terus perselendongan ya juga sangat banyak, ya Allah. Itu kehancuran-kehancuran kecil, tetapi yang akan mempengaruhi kehancuran besar bagi seluruh negara. Apa? Perselendongan. Belok kiri. Maksudnya perselingkuhan. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hanya pasangan kita yang terlihat cantik dan terlihat ganteng. Amin. Yang lain ya Allah ya Rabbi. Makanya ini apa ya? Ini kan nanti ujiannya akhir zaman ini kesabaran. Dan orang sudah banyak yang tidak sabar. Coba ngeluh di medsos, ya. Mudah-mudahan tenan nggak ada. Jangan ngeluh di medsos, percuma. Itu tanda tidak sabar. Jangan pernah ngeluh lah dimanapun, kecuali sama suaminya atau sama istrinya. Nggak apa-apa ngeluh. Masih lingkup yang tertutup. Nggak ada, coba. Nanti ya Allah, naudzubillah, gambaran-gambaran kekacauan sudah ada di depan mata kita. Kesabaran sangat tipis, sudah sangat tipis. Makanya amaliyah, di antara amaliyah termulia, teragung di akhir zaman adalah kesabaran. Menahan diri dari amarah, menahan diri dari keinginan
keinginan yang akan menjerumuskan diri, menahan diri dari ajakan-ajakan yang akan menjadikan perceraian, pertikaian, permusuhan, dan sebagainya. Karena kan kalau lihat keterangan pasukan iblis itu sangat lengkap, pasukannya lengkap. Untuk goda orang sholat itu rombongannya sendiri. Ini kita salah satu orang itu bisa digoda beberapa rombongan loh. Beberapa rombongan itu digoda semua. Rombongannya beda-beda. Ada yang nanti kan semua setan itu lapor ke tuannya iblis. Kamu udah apa? Udah bisa apa? Saya udah begini, wah, dibuang. Kamu yang rendah-rendah itu, yang sampai sekarang masih diakui jempol itu, kamu apa? Saya menggoda si istri dari suami, akhirnya melakukan begini-begini, akhirnya cerai. Si iblis baru mengatakan itu perceraian diantaranya yang paling menyenangkan iblis. Nah, kita jangan begitu, jangan berperilaku yang disenangi oleh itu. Dapat pangkat itu setan itu yang menggoda sampai cerai, ya Allah. Dan kita hindari jalan-jalan yang menuju itu, jangan. Kan banyak tuh ya, ada yang di TikTok lagi live diceraikan, ya Allah. Dan banyak ada yang lagi live digorok lehernya kan, gara-gara suaminya kerja pulang nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada cemilan, taunya lagi live. Ya, hal-hal yang menghindari itu kita hindari. Lebih baik hidup apa adanya. Nanti kalau suatu saat dunia akan diputar kembali menjadi masa dulu lagi, sedikit demi sedikit kan kita tidak gentar. Seperti seumpama internet mati, listrik semua ikut mati ya, otomatis. Terus beli lilin-lilinnya habis, pakai apa? Walaupun belum terjadi. Terus nanti akan ada kesulitan air. Sumber-sumber besar kita sudah dikuasai oleh orang-orang mereka. Coba Aqua itu dari Danon menguasai sumber-sumber besar di Klaten. Kalau udah dibeli dan mereka ketika kemarau panjang lalu menjegal dan kita harus membeli, harga air lebih mahal dari harga emas. Kita mau apa coba? Tapi asyarihun dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yaitu akan diberi sumber mata air, 12 sumber mata air. Di Indonesia ada 7, di Malaysia ada 5. Yang itu nanti akan menopang ahli majlisnya ketika nanti akan terjadi kekurangan air, atau ada air tapi belinya mahal. 12 mata air seperti di Al-Quran, fanfajarot min husnata asyrata'ina. Nabi Musa kekeringan sama kaumnya, lalu disuruh memukul batu, keluarlah 12 mata air, dan setiap kaumnya itu minum, karena ada 12 kaum di Nabi Musa dulu. Jadi semua kaumnya meminum sumber yang ditunjuk kaumnya. Untuk satu kaum ini 12 mata air untuk 12 kaum. Itu nanti akan keluar lagi dengan cerita yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Ya, kadang-kadang hal seperti ini dikata kayak dongeng ya. Lebih dongeng lagi dulu Nabi Nuh bikin perahu di pegunungan.
Dan Nabi Nuh jauh-jauh tahun mengatakan akan ada banjir seluruh dunia. Kaumnya ngomong apa? Dasar sudah gila. Kaumnya mengatakan ke Nabi Nuh, dasar sudah gila. Penghabarannya puluhan tahun, tapi ternyata terjadi. Nanti baru mengatakan sodakta, baru tapi sudah terlambat. Benar apa yang diucapkan, tapi sudah terlambat. Gunung hujan selama 40 hari, lalu pawon-pawon atau tungku-tungku peroten itu mengeluarkan air sangat kencang, airnya semuanya jadi penuh. Nah di sini balik lagi bahwa apapun yang mengajak keburukan itu bukan jalan kenabian, juga jalan kerasulan. Itu jalan musuhnya para nabi dan para rasul, yaitu jalannya iblis dan jalannya setan. Iya. Kita di Indonesia sumber mata air sudah dikuasai mereka dan dijual sudah. Terus Al-Baqarah ayat selanjutnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allahu tawi Allah iku waliyun iku dat kang lindungi alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina yukhrijuhum ngetoaken sapa Allah ihum ing alladzina minal dzulumati saking kegelapan ilan nuri nuju maring terang. Allah niku pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, semua jalan menuju Allah itu menuju cahaya, menuju kebenaran, menuju kedamaian, menuju keabadian yang hakiki. Nah ini. Tapi walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah setan-setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Para nabi, para rasul diutus Allah itu untuk mengajak manusia mengangkat dari kegelapan menuju cahaya. Tapi musuhnya yang dari golongan setan mengajak manusia dan jin dari cahaya menuju kegelapan. Ini sampai bisa apa enggak? Contoh nih ya, kita biasa melakukan sholat 5 waktu walau kadang telat. Lalu satu waktu kita tertinggal, rasanya gimana hatinya? Nah, gelisah, sedih, langsung buru-buru mengkotok. Itulah ketika kita lepas dari kewajiban, itu sedang tergeletak dalam kegelapan. Ketika kita sedang menjauhi segala perintah Allah, itu kita sedang berada dalam kegelapan. Kita bangkit untuk menuju cahaya. Allah menyuruh kita, Allah mendorong kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Tetapi tauhid atau setan itu mendorong kita dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau masih nuraninya masih hidup, kalau hatinya masih hidup, kita melakukan kesalahan itu ada kesadaran. Ya Allah, saya saat itu masih hidup, hanya terlukai. Tapi kalau sudah mati, itu banyaknya kan. Zina saja sekarang di pinggir jalan dan dilihat orang loh, banyak. Apa namanya, kumpul kebo di pinggir di trotoar, di jalan itu sekarang udah banyak. Itu maksudnya sudah sangat gelap,
Orang-orang seperti itu sangat sulit untuk kembali ke hal yang terang. Makanya dulu kita ngaji tentang nafsu amarah itu, dia ingin pulang tapi nggak bisa pulang dan nggak tahu jalan pulang. Makin menjadi-jadi. Kalau lawamah, dia tahu jalan pulang tapi nggak bisa pulang. Kalau amarah kan nggak tahu jalan pulang, ingin pulang juga nggak bisa pulang. Kayak orang merantau terus nggak bisa pulang karena ongkosnya atau kerja atau duitnya itu dibuat poya-poya di perantauannya, akhirnya nggak bisa pulang, nggak tahu jalan pulang juga, tapi ingin pulang tapi nggak bisa pulang. Itu nafsu amarah sudah menyelubungi kemanusiaannya, sehingga hati kecil ingin pulang tapi nggak bisa pulang, juga nggak tahu jalan arah pulang. Kalau lawamah ini masih tahu jalan pulang tapi nggak bisa pulang. Tahu kalau amarah ini nggak bisa pulang, nggak tahu jalan pulang. Kalau amarah ini bisa tahu jalan pulang tapi nggak bisa. Nah, kalau mutmainnah selalu bisa pulang dan tahu jalan pulang. Mutmainnah ini kan memang sudah anteng. Nah, kadang kita di lawamah, kadang kita di amarah, ya kan? Kita menyadari ini kesalahan, tapi masih menetapi kesalahan itu. Berarti status kita tahu jalan pulang, tapi nggak bisa pulang untuk kembali ke yang lurus. Itu di lawamah. Kalau di amarah, ya makin menjadi-jadi sampai maksiatan dianggap kebanggaan. Kan banyak tuh ya anak tongkrongan menceritakan keburukannya diri sampai pacarnya dijumlah, sampai yang ditunggangi berapa gitu kan, menceritakan dengan bangga. Jadi kebanggaan menceritakan kemaksiatan. Makanya janganlah sendiri aja. Ceritakan di sendiri aja. Dan hanya diceritakan mungkin ke orang-orang tertentu yang sebagai pelajaran buat saya sudah menyesal gitu. Nah itu. Nah ini akan selalu datang terus sampai kematian kita menjemput. Iblis kan menggodanya itu tidak pernah putus asa. Makanya contohlah iblis itu yang tidak pernah putus asa menggoda manusia. Kita jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Allah menjanjikan. Nah di sini nih Al-Baqarah selanjutnya, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah menjanjikan kemiskinan bagimu dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan. Artinya menjanjikan kemiskinan, menakut-nakuti nanti miskin loh kamu kalau ngasih ke orang. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada tadi. Banyak. Jangan sedekah nanti kamu miskin. Jangan memberi nanti kamu miskin. Jangan zakat nanti kamu miskin. Padahal wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kepada kita semua keampunannya dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha mengetahui dan Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Kadang dibisikkan kita loh, di diri kita itu kalau ngasih ke orang itu jangan lumayan bak rokok kan. Itu mau ngasih 10.000 ke orang, mending buat istrinya lah. Padahal istri udah diberi. Tuh. Nah ini menjanjikan kefakiran dan kemiskinan. Ini bisa jadi begini. Ini asyaitonu ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya ini tidak terang-terangan.
iblis ini atau setan ini tidak terang-terangan menggoda kita dengan mengatakan nanti kamu miskin, tetapi korupsilah yang nanti ujungnya kamu miskin. Ini juga bujukan juga, yang ujungnya nanti miskin. Orang-orang korupsi emang orang pada kaya akhirnya loh, enggak kan? Disita, hidupnya nggak enak, nggak tenang kemana-mana. Menyuruh untuk itu, nanti jatuhnya akhirnya miskin. Tetapi apa janji Allah? Allah menjanjikan kepada kita semua keampunan dan anugerah atau karunia. Anugerah itu tidak bisa diukur dengan kalkulasi duit. Kadang orang melakukan berbuat kecurangan hingga mengumpulkan harta bermiliar-miliar. Waktu untuk mengumpulkannya bertahun-tahun. Setelah kumpul biasanya dikasih sakit, yang sakitnya itu akan menghabiskan duit itu. Kira-kira enak nggak hidup kayak gitu? Waktu mengumpulkan duit haramnya bertahun-tahun, bahkan sampai memutar pikiran, hidupnya ndak enak. Setelah dapat dikasih sakit, yang sakitnya harus menghabiskan duit itu. Sampai tanah yang beli di mana dijual untuk operasi, untuk perawatan penyakitnya. Banyak nggak? Makanya kita lebih berhati-hati. Ya Allah. Asyaitonu ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Paham ini? Makanya kalau yang wajar-wajar saja insya Allah ya hidupnya wajar. Kalau yang tidak wajar ya hidupnya akan tidak. Banyak kan yang mengatakan wajar orang itu, tapi ya benar tidak wajar. Paham ente? Paham ente? Dan seandainya nanti akan disuntik semua orang ya, disuntik TBC ya, iya dipersilahkan. Dipersilahkan, tetapi Asyariun menyediakan obat anti itu. Disuntik boleh silakan, tapi sudah minum obat itu akhirnya nggak ngefek suntikan itu. Namanya otlar, kekebalan tubuh. Supaya andai akan terjadi rencana-rencana buruk dari mereka yang memang akan disuntikan ke kita nggak ngaruh. Tapi bagi mereka ya yang mungkin tidak ada persediaan obat apapun, bisa jadi kemungkinan. Ya namanya kan kalau dari dulu kan orang-orang bapak-bapak sekelas kita, sekelas saya ke atasnya kan udah kenal apa-apa, tapi ternyata menjadi hidup kan, nggak ada vaksin, nggak ada apa gitu loh ya. Iya. Dan ternyata ya begitu. Nanti akan ada gerakan-gerakan, terus pokoknya kacau lah. Yang tidak kacau adalah orang yang ngurus diri supaya lebih baik lagi, dan ngurus perekonomian diri supaya perekonomian lebih maju lagi. Sekarang banyak orang yang mengalami kebangkrutan. Ya Allah, nanti orang ngeluh kemana-mana itu. Orang ngeluh udah banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak selalu dicukupkan oleh Allah dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Karena ya gitu, resesi atau resesi global sudah mulai berjalan. Setelah nanti musim hujan panjang ini udah beberapa tahun, nanti akan muncul musim kebalikannya. Kayak setelah siang akan muncul malam, setelah malam akan muncul siang. Dan kita harus selalu siap-siap gitu, secara manusiawi siap menghadapi apapun, tetapi hanya mengandalkan kita ketaatan kepada Allah, entah di perniagaannya, di usahanya, di saling di sesawungannya sama manusianya,
itu melalui jalan apa yang telah diturunkan Allah kepada para nabi, karena semuanya sudah diatur. Terus innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama stazallahum asyaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu di saat bertemunya dua pasukan, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian apa yang mereka perbuat, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kita kadang di satu posisi kita masuk ke golongan itu mengajak untuk kembali ke Allah dan Rasulullah dengan ajaran-ajaran yang benar. Lalu ketika sudah masuk itu nanti gejolak, godaan, bisikan apapun itu terjadi. Nah itulah tugas gencarnya setan, karena mengetahui andai orang masuk ini nanti selamat. Andai orang masuk ini nanti selamat. Tugasnya untuk mengeluarkan supaya orang itu ada keraguan-keraguan, ada banyaklah. Nah, ada setan yang membiarkan. Ada setan yang membiarkan dosa digoda dia jalan sendiri, ada. Dosa digoda jalan sendiri. Paling nanti ditunggu pas mau sakaratul mautnya. Saya tidak akan putus asa sampai dia melepaskan keimanannya. Ditunggu sampai, tapi tetap dipantau. Iblis atau pasukan setan itu tetap memantau manusia atau jin yang sudah dibiarkan. Makanya ini yang nyuruh Allah juga, yang nyuruh Allah, godalah mereka sudah tidak mau untuk masuk ke ajaran yang aku turunkan kepada para nabi dan para rasul. Jadi ternyata ada zona di mana ada kawasan dapat perlindungan dari Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Terus ada yang memang tidak dapat perlindungan, dicor. Mono setan digoda, mono loh. Nah, kedua sisi ini adalah ada golongan jin dan manusia. Kita manusia ya. Apa kita mau masuk ke golongan alladzina Allah waliyul ladzina amanu, atau memang akan dibiarkan oleh Allah dan Allah memonggokkan setan goda mono? Dan itu sebuah pilihan hidup. Sebuah pilihan hidup. Ginilah. Seumpama saya ngomong begini. Saya punya bangunan di tengah lapangan. Bangunannya gede di tengah lapangan. Lah, orang-orang RT 6 sedang berada di luar lapangan. Terus saya ngomong, sebentar lagi mau hujan. Siapa yang masuk bangunan kami akan tidak terkena tetesan air hujan, dan siapa yang tidak masuk atau tetap di luar akan kehujanan. Nah, masuk dan tidak masuk itu pilihan siapa? Nah, pilihan kita sendiri. Andai hujan salah siapa? Hujan dan kehujanan salah siapa? Salah sendiri yang tidak memilih tidak memilih ruang untuk dinaungi, dilindungi dari hujan. Kan setan aja lebih setan mungkin kejam, tapi kan manusia melebihi dari kejaman yang terjadi di Palestina dan keseluruhan yang menganggap dan sebagainya, orang-orang yang tak bersalah dianggap sudah kayak lebih rendah dari hewan. Setan kan tidak pernah membunuh, hanya membisiki. Tapi manusia sampai itu. Ternyata kawasan, ada zona di mana kita. Makanya orang yang menuju dari kegelapan menuju terang itu memang perang dengan dirinya itu sangat luar biasa. Perang dengan dirinya untuk melawan supaya kita tetap melangkah.
Makanya Allahumma tsabbit aqdamana ala sabilir rasyad. Tetapkanlah langkahku di jalan kebenaran. Sabilillah, di jalan itu maksudnya cahaya menuju cahaya kita itu berkali-kali melawan diri dari bisikan-bisikan yang untuk menahan kita supaya tidak melangkah. Nah ini kawasan, ada kawasan yang memang dilindungi Allah, ada kawasan yang memang dijor oleh Allah. Silakan goda. Orang ini memang bukan di kawasan perlindungan. Berarti kayak tadi itu, kehujanan sama tidak kehujanan itu pilihan siapa? Itu pilihan sendiri masing-masing. Makanya di yaumil hisab, di pertanyaan itu, makanya kan banyak yang ngaji tauhid keliru. Artinya saya berbuat begini itu berbuat kejelekan, berbuat ini itu atas izin Allah, betul. Tapi Allah tidak perintah. Seumpama di pengadilan saya berzina begini atas izin Allah. Iya, tapi saya tidak perintah, kata Allah. Mengapa kau melanggar perintah saya? Tetap kamu orang salah. Semuanya diizinkan, tidak ada yang tidak diizinkan. Pasti duduk kita itu dikehendaki Allah, diizinkan Allah dudukan kita. Tapi duduk yang bagaimana? Duduk yang sesuai perintah Allah ya seperti ini ngaji. Kalau duduk yang mungkin lagi main slot, itu kan duduk yang berbeda lagi nilainya. Sama-sama duduk, tapi ada yang duduknya lagi nuruti perintah Allah, ada yang lagi menghindari atau menjauhi perintah itu. Lalu akal ini akan selalu ada sampai roh kita keluar, akal ikut. Akal ini masih ikut akal kita, karena kecuali orang yang akalnya sudah dicabut, dia sudah tidak bisa memilih. Itu akalnya sudah dicabut, dia tidak bisa memilih. Maju dan mundur tidak ada bedanya antara golok dengan golok dengan pisang. Tidak ada bedanya gitu loh. Dalam arti bahayanya, karena yang mengetahui bahaya ya akal sih. Orang gila mau loncat, mau kakinya kena paku, kena apa, tidak dirasain. Kadang juga telanjang ya. Lah itu sedikit makanya kalau kita kalau kuat kita menguatkan diri lagi, karena ini memang zaman yang sudah, ya Allah, gampang marah. Saya perhatikan ya, sebelum era ini ya, itu kan orang keserempet di jalan aja cuma boy, sudah kan selesai. Tapi sekarang kok enggak, boy turun kebrok-kebrokan. Sebelum ini ada ketakutan kayak ntar nanti mukul dulu dapat pidana kan. Sekarang udah enggak. Coba sekarang ya Pak, di video tuh banyak tuh daerah-daerah ini tawuran juga iya, semua ormas ini itu juga iya begitu. Dan kita enggak usah ikut-ikut itu. Kita ikutnya adalah ikutlah golongan yang memperbaiki diri, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluknya Allah, dan memperkuat perniagaan, usaha, supaya nanti pasukan-pasukan mereka ketika kaya, kita sudah kaya mandiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apapun kebaikan itu semuanya dari Allah. Apa yang keluar dari mulut saya, jika ada keburukan itu semata-mata dari kekurangan saya dan keburukan saya. Ambil yang baik yang dari Allah dan tinggalkan keburukan yang dari saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ampunan kepada kita semua dan digolongkan ke orang-orang yang selalu menempuh di jalan sabilillah, di jalan perjuangan menuju Allah, menuju Rasulullah, bukan jalan yang menjauh dari jalan Allah dan jalan Rasulullah.
kita dipermudah untuk itu, untuk mendekati sabilillah dan menjauhkan sabilis syaitan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli amin. Shalawatan dulu. As-salatu wassalamu alaika ya miftahal jannah wa ya miftahar rahmah wa ya miftahal barakah. Nabi Allah Muhammad asyrafal anbiya Ahmad ya Muhammad Imamul Awliya As'aluka du'a hatta abqa maka ala sabilillah ala sabilillah wa ala alaihi salam. Allahumma sabbit aqdamana ala sabilir rasyad. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma afiq lakum bi tariq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan selanjutnya sekalian lah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya dapat titipan pesan dari Pak RT. RT mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada malam hari ini beliau tidak hadir di tengah-tengah kita karena ada urusan keluarga. Dan Pak RT memberikan pesan juga untuk pengajian yang akan datang cicing lah di minggu kedua itu di rumahnya Pak Jarwan, Pak RW Jarwan, tanggal 8 minggu kedua. Dan seperti biasa di minggu pertama kita kerja bakti, mungkin tanggal 1 minggu depan. Itu aja yang bisa disampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi